Lin Zhao berdiri di kafetaria, menatap tenang pada secangkir teh kecil di hadapannya. Suara penyiar memenuhi ruangan, menenggelamkan riuh percakapan dan desisan mesin kopi. Laporan ilmuwan tentang mencairnya es di kutub membuat udara mendadak terasa berat. Gambar satelit menunjukkan penyusutan sebesar 30% hanya dalam 72 jam. Sesuatu yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Namun, pebisnis di sampingnya hanya tertawa, menganggap semua itu sekadar alam palsu dari isu perubahan iklim. Baginya, wartawan selalu mencari sensasi demi menarik perhatian. Seorang gadis di dekatnya ikut mengaduk kopi dengan senyum sinis, menyetujui ucapan itu. Ia menyebut tahun 2012 dengan ramalan kalender suku Maya, lalu 2017 ketika meteor melintas jauh dari bumi. Semua selalu diwarnai ramalan bencana, dan semuanya terbukti hanya isu untuk mencari penonton. Tepat di belakang mereka, Lin Xiao menggenggam cangkir kopinya semakin erat. Namun yang melintas dalam kepalanya bukanlah masa lalu, melainkan masa depan yang sudah ia jalani. Sebuah masa di mana suara-suara yang kini meremehkan berubah menjadi jeritan putus asa. Dengan tenang ia menyahut agar mereka lebih berhati-hati. Dunia bisa runtuh jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Pebisnis itu hanya memutar bola mata, menganggap anak muda itu naif. Seorang wanita lain menatap lewat kacamata yang turun ke ujung hidung, bertanya apakah ia sungguh percaya dengan omong kosong soal kiamat. Ia bahkan menertawakan kepolosan itu, menyebutnya hampir lucu. Namun dalam ingatan Lin Xiao, bayangan hari pertama banjir menghantam jalanan Shanghai sudah begitu jelas. Gedung-gedung runtuh diterjang arus dan dari kedalaman air seekor monster tingkat raja muncul. Sosok raksasa itu menjulang menutupi seluruh distrik finansial dengan bayangan menakutkan. Jeritan panik bercampur usaha putus asa manusia yang berebut tempat lebih tinggi. Dunia kala itu dikuasai rasa asin air laut dan ketakutan yang menusuk. Lin Xiao hanya bergumam pada dirinya sendiri, merasa ironis disebut polos. Ia berdiri meletakkan uang di atas meja lalu menyebut akan segera pergi. Wanita tadi merasa sempat menyinggungnya dan bertanya alasan ia begitu terburu-buru. Namun ia hanya mengatakan perlu kembali ke apartemen untuk bersiap. Dengan rasa ingin tahu, wanita itu bertanya di mana ia tinggal sambil melontarkan senyum nakal. Saat ia mendengar bahwa Lin Xiao tinggal di Palace 104, matanya langsung berbinar. Itu adalah bangunan termewah dan tertinggi di sekitar sana. Ia segera meraih tas, menyebut bahwa dirinya bekerja di bidang desain interior. Melihat kemewahan bangunan itu, ia berharap bisa menengok arsitektur dalamnya. Tetapi Lin Xiao hanya menggeleng. Ada hal yang lebih penting daripada sekadar tur ruangan. Ia melambaikan tangan, meninggalkan wanita itu yang hanya berdiri kebingungan. Di luar ia mendongak menatap langit Shanghai yang cerah tanpa tanda-tanda kehancuran yang akan segera datang. Siapapun yang berada di sana takkan percaya jika dalam waktu singkat kota itu akan lenyap di telan air. Kenangan akan 2 tahun bertahan dalam banjir kiamat, pengkhianatan Shawking, serta kematian di tangan Evelza masih melekat jelas. Semua itu belum terjadi tetapi sudah tertulis di ingatannya. Kali ini ia akan siap. Langkahnya membawanya melintasi lobi marmer Palace 64 seolah ia benar-benar pemilik tempat itu. Bangunan ini dibangun dengan balok baja penguat dirancang khusus agar tahan bencana. Lebih mirip benteng mewah daripada apartemen biasa. Begitu ia masuk, para gadis Nauhani yang bekerja di sana hanya bisa tersenyum melihatnya lewat. Pikirannya melayang pada masa depan ketika bangunan ini menjadi salah satu benteng terakhir manusia. Ia memasuki lift yang bergerak hening menuju lantai 99. Pintu titanium terbuka pada sebuah penthouse mewah atau seharusnya begitu. Yang tampak bukan sofa berdesain elegan, melainkan peti-peti militer berderet menggantikan furnitur. Tumpukan persediaan hampir mencapai langit-langit, makanan kering, pemurni air, peralatan medis, hingga amunisi. Semua itu membuat kemewahan penthouse berubah menjadi labirin bertahan hidup. Lin Xiao menampilkan senyum tipis. Kali ini balas dendam harus tepat dan tak terburu-buru. 3 minggu sebelumnya, ia terbangun dengan tubuh berpeluh. Tangan terangkat ke dada, bingung apa yang baru saja terjadi. Yang ia ingat hanyalah tubuhnya roboh setelah menerima serangan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Sistem yang hanya bisa ia lihat. Itulah sistem lautan bakat sang penyintas. Bahkan sebelum ia sempat memahami, kemampuan pertama sudah diperoleh, bakat teknopati. Ia sempat bertanya-tanya apa itu. Penjelasan dari sistem muncul bahwa itu adalah kemampuan mengendalikan perangkat elektronik meski tanpa daya. Kemampuan seperti meretas sekaligus menyalakan perangkat mati. Sebagai seorang yang tumbuh di Tiongkok, ia memahami betul betapa besar keunggulan itu. Senyum terukir di wajahnya. Dalam kekacauan yang akan datang, kuasa atas elektronik bisa menjadi kunci. Layar ponselnya lalu menampilkan tanggal, tepat 1 bulan sebelum banjir kiamat dimulai. Ia tak membuang waktu. Sejak makan siang hari itu, ia telah membuka puluhan rekening bank, mengambil pinjaman sebanyak mungkin. Tak hanya atas namanya sendiri, tetapi juga atas nama Shawking, gadis yang kelak menjadi kekasih sekaligus pengkhianatnya. Dana mengalir cepat, cukup untuk mulai merakit persenjataan dan perlengkapan. Namun, masalah muncul tak lama setelah ia keluar rumah. Di depan sudah berdiri Shawking, bersedekap dengan wajah marah. Di sisinya Shou Zhen, saudaranya. Seperti anjing penjaga, Shawking berbicara dengan nada manis penuh kepura-puraan, menanyakan kemana
ketika Lin Xiao hendak pergi. Tatapan Lin Xiao jatuh pada wajah keduanya. Pemandangan itu memicu ingatan pahit. 2 tahun ke depan banjir sudah menelan kota, monster berkeliaran dan dunia hancur. Semua itu masih menunggu. Namun kali ini ia tidak lagi sama seperti dahulu. Pada salah satu hari langka ketika air surut sedikit, Lin Xiao keluar untuk mencari persediaan. Namun di tengah jalan ponselnya berdering. Suara Shojang terdengar mendesak, memperingatkan bahwa ada orang-orang yang masuk ke apartemen untuk mencuri semua stok barang. Lin Xiao berlari sekuat tenaga, rasa panik membuat napasnya terengah. Begitu pintu apartemen terbuka, sesuatu menghantam tepat bagian belakang lehernya. Pandangannya segera mengabur. Dalam sisa kesadaran terakhir, ia sempat menoleh. Cukup untuk melihat Mao Xi dan Shojang tertawa bersama, sementara Xiao Qing hanya berdiri menonton dengan tatapan dingin. Tatapan itu sudah cukup memberitahu bahwa ia pun bagian dari pengkhianatan tersebut. Kenangan itu memudar, meninggalkannya kembali di masa kini, tepat di hadapan 2 orang yang kelak menusuk dari belakang. Xiao Qing kembali bertanya dengan nada gusar, ingin tahu mengapa dirinya menerima banyak pesan aneh bahwa ada pinjaman bank diambil atas namanya. Lin Xiao tetap tenang. Dengan nada datar, ia menyebut bahwa akunnya diretas. Tampaknya ada orang yang mencuri data mereka berdua, dan ia sendiri sedang dalam perjalanan ke bank untuk menyelesaikan masalah itu. Shojang meledak marah, berteriak sambil menarik kerah bajunya. Ia menuduh Lin Xiao berbohong, menantangnya. Apakah ia benar mengira mereka cukup bodoh untuk percaya kebohongan itu? Saat suara itu memuncak, sebuah tinju mendarat tepat di mulutnya. Hantaman presisi hasil keterampilan yang ditempa bertahun-tahun dalam masa bertahan hidup. Shojang terhuyung aneh lalu jatuh tak sadarkan diri. Xiao Qing menjerit kaget, penuh keputusasaan menuduh Lin Xiao sudah gila. Namun ia hanya merapikan mantelnya dan menatapnya dingin, menyebut bahwa kegilaan sebenarnya baru akan datang dan dunia yang sebentar lagi runtuh akan jauh lebih mengerikan. Ia berbalik pergi, meninggalkan Xiao Qing berlutut di samping saudaranya yang terkapar. Bus pertama membawanya ke ujung kota, ke sebuah bangunan setengah hancur. Dari luar siapapun akan mengira tempat itu sudah lama ditinggalkan dengan cat terkelupas dan jendela berdebu. Namun Lin Xiao tahu persis kemana ia melangkah. Ia mengetuk pintu 3 kali, berhenti sejenak, lalu mengetuk 2 kali lagi. Celah kecil terbuka, dan suara dari balik pintu hanya menanyakan kode. Ia menjawab singkat bahwa dirinya baru saja melihat naga Azure. Dengan itu pintu pun terbuka, memperlihatkan ruangan penuh senjata. Ia tidak ingin menarik perhatian. Pilihannya sederhana, sebuah pistol yang ringkas, senyap, dan andal. Dengan uang hasil pinjaman, ia membayar menyelipkan senjata itu ke dalam mantel, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tujuannya berikutnya adalah agen properti mewah dengan jendela setinggi langit-langit. Broker terperanjat ketika Lin Xiao menyatakan niatnya menjual apartemen saat itu juga. Penawaran yang muncul hanya 75% dari harga pasar, tetapi broker tahu ini peluang emas. Jika ia menjual kembali dengan harga lebih tinggi, keuntungan 20% akan masuk ke tangannya dalam semalam. Negosiasi berlangsung singkat. Syarat satu-satunya dari Lin Xiao hanyalah ia tetap boleh tinggal beberapa hari sebelum pindah. Kesepakatan pun segera ditutup dan Lin Xiao meninggalkan gedung itu untuk kembali menyusuri jalanan kota. Pikirannya sempat melayang, bertanya, mengapa ia tidak menggunakan kekuatan teknopati untuk langsung mentransfer uang ke rekening pribadinya. Namun dunia saat ini masih teratur, setiap transaksi bisa dilacak dan risiko terlalu besar. Tidak ada gunanya menantang bahaya ketika ia sudah tahu dengan pasti nomor lotre yang akan keluar. Permainan itu ia ingat jelas karena terjadi hanya beberapa hari sebelum bencana besar melanda. Ia pun mendatangi kios lotre. Dengan percaya diri, ia mengisi lembaran angka, membuat kasir heran meski tidak berkomentar. Dalam perjalanan pulang, perasaan tajamnya menyadari ada mata yang mengawasi. 2 pria bertopeng dengan pakaian hitam mengintai dari kejauhan. Ia tahu mereka pasti anak buah dari Shojang atau Mao Xi. Mereka bukan amatir, tetapi indra Lin Xiao jauh lebih terasah. Ia berhasil pulang dengan selamat meski kini sadar dirinya sedang dipantau. Keesokan paginya, Lin Xiao menatap televisi yang menyiarkan kabar tentang mencairnya lapisan es kutub. Sambil menonton, ia menekan sebuah nomor di ponsel. Begitu tersambung, ia langsung menyebut bahwa ia ingin menyewa gudang besar di Jalan Jiling, tepat di dekat Palace 104, dan ia membutuhkannya hari itu juga. Pemilik gudang sempat sengaja menyebut harga tinggi, berharap ia ragu. Tetapi Lin Xiao langsung menyetujui, bahkan menambahkan bahwa ia akan segera mentransfer uang agar bisa mendapat akses saat itu juga. Ia menutup telepon, menyalakan laptop, lalu mulai membeli berbagai perlengkapan. Makanan kaleng, bahan kering, perlengkapan militer, hingga filter air. Semua harus tahan bertahun-tahun. Seperti biasa, ia selalu membayar lebih agar pengiriman dipercepat. Namun begitu keluar rumah, kedua pria bertopeng itu kembali mengawasinya. Kali ini saat ia masuk ke dalam taksi. Salah seorang langsung menelpon melaporkan bahwa target baru saja berangkat. Dari seberang, Shojang memberi perintah agar mereka mengikuti kemanapun ia pergi dan jangan sampai kehilangan jejak. Mereka pun membuntuti hingga ke distrik industri. Dari kejauhan, mereka melihat Lin Xiao membuka kunci sebuah gudang raksasa. Truk-truk berdatangan menurunkan tumpukan persediaan. Hari itu panjang dan menjelang malam, para penguntit kembali menelpon, melaporkan bahwa mereka telah menemukan tempat persembunyian Lin Xiao.
Xiao. Isi gudang itu penuh dengan makanan dalam jumlah luar biasa dan anehnya juga dipenuhi perlengkapan militer. Shojang mendengarkan dengan penuh minat, lalu segera memberi perintah agar mereka masuk dan mencari tahu lebih jauh. Kedua pria itu hanya mengiyakan, menuntut agar bayaran kali ini benar-benar sepadan. Begitu malam menjelang, mereka menyelinap lewat pintu samping. Begitu masuk, pandangan mereka langsung terbelalak melihat barisan persediaan yang seolah bisa menopang hidup selama bertahun-tahun. Salah satunya berbisik tentang betapa banyak makanan di sana. Yang lain melihat kotak-kotak medis dan filter air, lalu segera menelpon Shojang. Ia mengangkat pada dering pertama, mendengarkan laporan mereka, lalu langsung memberi perintah untuk membakar semuanya. Tanpa ragu mereka menjawab singkat dan mulai menumpahkan cairan bahan bakar ke setiap sudut gudang. Apa yang tidak disadari kedua orang itu adalah sejak mereka melangkah masuk, kamera tersembunyi sudah merekam semua gerakan mereka. Di apartemen, ponsel Lin Xiao bergetar menampilkan pesan singkat, peringatan invasi. Dengan tenang ia menyelipkan pistol bersilencer ke dalam mantelnya dan berangkat menuju gudang. Gudang itu sunyi ketika ia masuk melalui salah satu pintu rahasia. Gerakannya nyaris tak terdengar. Tahun-tahun bertahan hidup di mana sekecil apapun suara berarti maut telah mengajarinya untuk berhati-hati secara ekstrim. Korban pertama bahkan tidak menyadari apa yang menimpanya, satu tembakan senyap menghentikannya seketika. Korban kedua sempat menoleh saat tubuh pertama jatuh, tetapi Lin Xiao sudah berada di belakangnya. Dua tembakan lagi dan semua berakhir. Kedua orang itu bahkan tidak sempat melawan. Lin Xiao menyeret tubuh mereka ke bagian belakang gudang. Dengan cepat ia menggali lubang, melemparkan jasad-jasad itu ke dalamnya, lalu menutupinya dengan tanah dan menaruh terpal di atasnya. Ia tahu lokasi itu akan menjadi salah satu tempat pertama yang terendam ketika air pasang datang. Tidak akan ada seorang pun yang menemukannya. Minggu berikutnya gudang terus dipenuhi barang. Setiap pagi Lin Xiao datang lebih awal, berlatih untuk menjaga tubuhnya tetap dalam kondisi terbaik. Ia tahu benar apa yang akan segera terjadi. Sementara itu, Shojang mondar-mandir di apartemen, gusar karena anak buahnya tidak pernah kembali. Ia yakin dua orang itu telah mengkhianatinya, melarikan diri bersama uang muka. Namun Xiao Qing yang berada di sisinya hanya menduga mereka kabur membawa bayaran, sesuatu yang segera ia bantah dengan penuh keyakinan. Menurutnya, anak buahnya tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya undian lotre nasional tiba. 7 hari sejak Lin Xiao membeli tiketnya. Seluruh negeri menonton lewat televisi, menyaksikan bola-bola bernomor bergulir satu persatu. Setiap angka yang muncul persis dengan milik Lin Xiao. Saat bola terakhir turun, ia resmi menjadi salah satu pemenang hadiah terbesar sepanjang sejarah. Namun wajahnya tetap tanpa ekspresi, seolah semua itu tidak mengejutkannya. Berita tentang kemenangannya segera menyebar bak banjir. Wajahnya memenuhi layar, koran, hingga media sosial. Semua orang membicarakan lelaki yang mendadak menjadi miliuner dalam semalam. Bagi Lin Xiao, inilah momen yang ia tunggu. Begitu uang masuk ke rekening, jumlahnya begitu besar hingga bisa membuat siapapun pusing. Tetapi ia sudah tahu persis kemana dana itu akan diarahkan. Dari apartemen yang telah dijualnya, ia naik taksi dan meminta sopir membawanya ke Palace 104. Namun di belakang sebuah taksi lain ikut masuk ke lalu lintas. Xiao Qing ternyata telah mengikuti jejaknya, kini tahu bahwa lelaki itu adalah miliuner baru. Tidak mungkin ia akan membiarkannya begitu saja. Dari kejauhan, kaca berkilau Palace 104 memantulkan cahaya matahari. Menara mewah itu menjulang, simbol kejayaan dan benteng masa depan. Tempat itu akan menjadi markasnya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menuntaskan dendam. Begitu memasuki lobi, Lin Xiao langsung menuju meja depan, menyebut ingin bertemu Leo Milin untuk urusan pembelian. Resepsionis sedikit bingung, menanyakan apakah ia sudah membuat janji. Lin Xiao hanya menjawab singkat bahwa Milin pasti ingin bertemu dengannya karena ia datang untuk membeli lantai ke-99. Tak lama kemudian, Leo Milin muncul, seorang wanita karir yang profesional, menyambutnya dengan senyum resmi. Memberi selamat karena mendengar kabar kemenangannya di lotre, lalu bertanya bagaimana Palace 104 bisa membantunya. Lin Xiao tidak bertele-tele. Ia langsung menyatakan ingin membeli seluruh lantai ke-99. Milin terkejut tetapi sulit meragukan kebenaran ucapannya. Ia memang baru saja memenangkan lotre. Ia memintanya ikut ke kantor untuk membicarakan detail. Namun di tengah perjalanan, Lin Xiao melihat Xiao Qing masuk ke lobi. Tatapannya seperti elang yang sedang berburu, mencari ke segala arah. Tidak butuh lama sebelum ia berteriak memanggil namanya. Dengan cepat ia meraih lengannya, memasang sikap manja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di depan pintu apartemen tempo hari. Ia bahkan memperkenalkan diri pada Milin sebagai pacar Lin Xiao. Milin hanya mengangguk paham dan langsung mengalihkan pada pembicaraan harga. Namun Lin Xiao memotong, menawarkan untuk membayar 20% di atas harga penuh dengan satu syarat, ia harus mendapat akses ke lantai itu paling lambat dalam 1 minggu. Milin terdiam sesaat, terkejut dengan keberanian tawaran itu. Baginya, lelaki ini hanya miliuner baru yang ingin membuang-buang uang tanpa pengalaman. Cepat atau lambat, pikirnya, ia pasti akan jatuh miskin kembali. Tetapi tawaran seperti ini jarang datang. Harga lantai ke-99 begitu tinggi hingga hampir tidak pernah
pernah ada pembeli. Milin akhirnya menyetujui. Saat kontrak disiapkan, Xiaoqing membisikkan sesuatu di telinga Lin Xiao memuji tindakannya, menyebutnya penuh kejutan. Ia selalu mengira pria itu konservatif dalam hal uang. Lin Xiao hanya menoleh singkat menjawab bahwa orang bisa berubah. Kontrak pun ditandatangani, uang muka ditransfer saat itu juga. Lalu ia menyerahkan kartu kredit kepada Xiaoqing, menyebut bahwa tugas khususnya adalah memilih semua furnitur untuk lantai ke-99. Ia bisa membeli perabot paling mewah dan mengirimkannya segera. Xiaoqing tampak terharu, hampir mencium Lin Xiao sebelum berlari keluar, mengatakan akan menghubungi temannya Yang Li. Ia berjanji akan menjadikan lantai itu sempurna dan memastikan pria itu tidak akan menyesal. Begitu ia menghilang melewati pintu, Lin Xiao langsung menelpon tim gudang. Perintahnya jelas, bersiap memindahkan semua persediaan menuju Palace 104, lantai ke-99. 2 hari kemudian, Milin menelpon kembali menyebut bahwa mereka sudah berusaha maksimal dan lantai itu akhirnya siap. Diam-diam, truk demi truk mulai menggunakan lift barang sepanjang hari, menurunkan semua perlengkapan ke tempat barunya. Saat itu bersamaan dengan kedatangan perabot mewah yang dibeli Xiaoqing, lantai ke-99 akhirnya dipenuhi. Pengiriman terakhir selesai dan Lin Xiao langsung menelpon bank meminta kartu kredit yang ada di tangan Xiaoqing segera dibatalkan. Di sisi lain kota, Xiaoqing sedang berada di butik mewah. Meja kasir penuh dengan sepatu dan pakaian rancangan desainer. Yang Li berada di sampingnya, hampir meneteskan air liur, mengagumi keberuntungan sahabatnya memiliki pria seperti Lin Xiao. Ia memohon agar Xiaoqing tidak melupakannya setelah pindah ke tempat baru. Xiaoqing tertawa puas memeluk erat kartu kecil itu, bersumpah tak akan pernah melupakan sahabatnya. Namun wajah kasir mendadak berubah. Ia meminta maaf, menyebut kartu itu ditolak. Xiaoqing langsung menepis mengatakan itu mustahil, kartu itu punya akses ke jutaan. Ia memaksa agar transaksi dicoba ulang. Tetapi setelah 3 kali percobaan, hasilnya tetap sama. Wajah Xiaoqing memerah, tangannya gemetar. Ia mencoba menelpon Lin Xiao, tetapi sambungan langsung masuk ke pesan suara. Keesokan paginya, ia mendatangi Palace 64 dengan amarah membara. Wajahnya penuh murka, berjalan seperti badai menerjang lobi. Namun sebelum sempat menekan tombol lift, 2 penjaga menghadangnya, meminta identitas. Begitu ia menyebut namanya, wajah penjaga berubah serius. Mereka meminta maaf dan mengatakan namanya masuk daftar larangan. Ia tidak diperbolehkan masuk. Amarahnya meledak. Ia berteriak apakah mereka tahu siapa dirinya. Ia mengaku sebagai kekasih, pemilik lantai ke-99, Lin Xiao. Namun penjaga hanya menjawab dingin bahwa ia hanya menjalankan tugas. Bahkan permintaan itu datang langsung dari Tuan Lin Xiao sendiri. Xiaoqing hampir meledak karena dipermalukan. Di lantai atas, Lin Xiao sedang menyelesaikan beberapa push-up pagi. Rutinitas kecil sebelum menatap berita yang menyiarkan peringatan dari para meteorolog. Permukaan laut diprediksi naik tanpa preseden. Beberapa wilayah pesisir sudah melaporkan banjir dan para ahli menyebut inilah awal dari bencana besar. Senyum gelap terukir di wajahnya. Ia melangkah ke jendela besar, menatap Shanghai yang cerah, indah, dan tenang. Ia bergumam dalam hati bahwa sebaiknya semua orang menikmati ketenangan itu selagi masih bisa. Sementara itu, Xiaoqing kembali ke apartemen meluapkan kemarahan kepada saudaranya. Ia merasa dipermalukan habis-habisan. Shojang yang sedang berbaring di sofa sambil menggaruk dagu menyebut bahwa pria itu kini berbeda. Ia bukan lagi orang bodoh yang dulu bisa dipermainkan. Xiaoqing bersikeras kemenangan lotre itu membuatnya kunci menuju kekayaan mereka. Yang Li yang duduk di kursi malas menimpali bahwa sejak kejadian lotre, orang-orang mulai menjulukinya naga keberuntungan Shanghai. Wajah Shojang berubah serius. Ia menekankan bahwa mereka harus bergerak cepat. Jika terlalu lama atau terlalu mencurigakan, kesempatan itu akan hilang. Xiaoqing bertanya apa yang harus mereka lakukan. Senyum licik muncul di wajah saudaranya. Ia menyebut Mao Xi mungkin punya koneksi di Palace 64. Entah lewat rayuan Xiaoqing atau dengan cara yang berbeda, mereka akan menyambut sang naga dengan kejutan mereka sendiri. Malam itu sebuah amplop hitam berlapis emas sampai di tangan Lin Xiao. Undangan resmi untuk menghadiri pesta tahunan kalangan elit Shanghai yang akan diadakan di Palace 64 pukul 7 malam. Ia tertawa kecil. Waktunya sempurna, malam itu juga akan menjadi awal banjir besar di Shanghai. Itu berarti kesempatan bagus untuk melihat siapa saja yang hadir, siapa yang punya sumber daya, atau bahkan kemampuan istimewa yang bisa membuat perbedaan. Hari-hari menjelang pesta, ia memperketat latihannya. Tubuhnya merespons lebih cepat dari biasanya. Otot yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan kini terbentuk hanya dalam hitungan hari. Mungkin ini semacam keuntungan dari reinkarnasi, meski ia sendiri tidak yakin. Sementara itu, ia juga memasang sensor gerak di seluruh lantai, memperkuat pintu, mengupgrade sistem keamanan dengan kecerdasan buatan, dan menyiapkan generator cadangan. Ia menyiapkan segalanya untuk apapun yang akan datang. Pada malam pesta, ia berdiri di depan cermin. Refleksi yang terlihat bukan lagi bocah
bocah yang mati di tangan pengkhianatan, melainkan pria yang sudah ditempa ulang oleh pengalaman. Dengan mantap ia menuju lift. Perjalanan dari lantai 99 ke lantai dasar terasa sangat panjang. Begitu pintu terbuka, musik dan percakapan menyambutnya. Lobi mewah itu berkilau, dipenuhi kalangan elit Shanghai. Semua mata menoleh padanya. Mereka tahu dialah sang pemenang lotre miliuner baru yang mendadak terkenal. Seorang pelayan menawarkan segelas sampanye. Lin Xiao mengambilnya lalu berdiri di sudut mengamati sekeliling. Dari kejauhan ia melihat sosok yang cukup mencolok, Chen Mina, peraih medali Olimpiade di bidang menembak. Wajahnya pernah menghiasi banyak iklan sebelum bencana datang. Penampilannya dengan jaket ringan dan sepatu boots menunjukkan ia tidak peduli pada tata krama, jelas bukan datang untuk bersosialisasi. Lin Xiao teringat ia pernah bertemu dengannya di awal bencana. Chen Mina bahkan pernah menyelamatkan nyawanya sekali, meski mereka tak pernah berbincang. Tak jauh dari pintu masuk, Xiao Qing dan Yang Li masuk perlahan, berusaha tidak menarik perhatian. Xiao Qing liciknya langsung mendeteksi kehadiran Lin Xiao. Ia menyeberangi lobi dengan senyum manis seolah tak pernah terjadi apa-apa, lalu tanpa permisi duduk di kursinya sambil melontarkan rayuan manja. Ia mendekat, memamerkan dirinya, lalu mulai mengeluh bahwa ia sudah berhari-hari mencoba menghubunginya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Namun Lin Xiao sama sekali tidak menoleh. Ia hanya mengangkat gelas sampahnya dan meneguknya tenang. Xiao Qing mencoba lagi, merayunya agar berhenti bersikap dingin. Tangannya mulai meraba lengan pria itu, memohon maaf jika ia sempat melakukan kesalahan. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahan diabaikan seperti ini dan bahwa ia merindukannya. Tetapi tetap saja Lin Xiao tak mengucapkan sepatah kata pun, pandangannya hanya tertuju pada kerumunan tamu pesta seolah Xiao Qing tak ada di sana. Senyum wanita itu perlahan memudar, berganti amarah. Dengan suara meninggi, ia menuntut agar ia tidak diabaikan seperti itu setelah semua waktu yang mereka habiskan bersama. Lin Xiao masih tak bereaksi. Kesal, ia melemparkan sampahnya ke meja hingga pecah dan menimbulkan dentuman keras. Suasana pesta langsung terdiam. Semua mata memandang ke arah mereka. Bahkan Chen Mina yang berdiri jauh di sudut ikut mengamati keributan itu. Di sisi lain aula, Mao Xi yang gemuk dan berwajah penuh licik membeku di tengah percakapan tertarik oleh keributan itu. Xiao Qing kini berteriak-teriak menuduh Lin Xiao merasa lebih baik darinya hanya karena memenangkan lotre. Ia berdiri hendak menamparnya, namun Lin Xiao dengan tenang menangkap pergelangan tangannya. Xiao Qing berteriak agar ia dilepaskan, menuduhnya menyerang seorang wanita. Dari kejauhan Mao Xi menerobos kerumunan dengan wajah merah padam, menuntut agar ia segera melepaskannya. Tinju sudah terkepal siap menghantam. Lin Xiao melepaskan tangan Xiao Qing dan sedikit memiringkan tubuhnya. Tinju Mao Xi hanya menghantam udara, membuat tubuh besar itu oleng dan hampir terjatuh. Dengan wajah merah malu, ia bersiap mengulang serangannya. Sementara Xiao Qing terdiam terkejut, matanya menatap lebar. Pria di hadapannya bukan hanya kaya, kini ia juga tahu cara bertarung. Tiba-tiba suara dentuman berat mengguncang gedung. Lampu padam, aula pesta terbenam dalam kegelapan. Suara teriakan dan napas panik memenuhi ruangan. Lampu darurat menyala, menebarkan cahaya merah. Di setiap ponsel, peringatan sipil muncul. Peringatan darurat, level kritis, banjir pesisir. Warga dilarang mendekat ke pantai dalam keadaan apapun. Sekejap saja pesta berubah kacau. Banyak tamu menangis, sibuk menelpon keluarga mereka di wilayah pesisir. Lin Xiao tetap dingin, meraih gelas sampahnya baru dan berjalan ke arah lift. Begitu menekan tombol menuju lantai 99, sesuatu berdenyut dalam dirinya. Bakat teknopati kembali aktif. Dalam sekejap, ia seolah terhubung ke seluruh jaringan keamanan gedung. Ia mulai menutup semua pintu darurat di lantai kelipatan 10, lantai 10, 20, 30, hingga 90. Semuanya terkunci rapat. Tidak akan ada yang bisa berlari naik lewat tangga ketika air pasang datang. Bagi Lin Xiao, permainan sebenarnya baru saja dimulai. Lift pun naik meninggalkan hiruk-pikuk di bawah. Di aula, lampu normal akhirnya kembali menyala. Para tamu masih diliputi ketakutan. Chen Mina mengangkat tangannya menenangkan kerumunan. Ia menyampaikan bahwa ia sudah menghubungi pihak berwenang. Wilayah Shanghai Tengah, termasuk Palas 104, dinyatakan aman dan jauh dari zona banjir. Peringatan itu lebih bersifat pencegahan. Tidak ada risiko nyata di gedung itu, jadi mereka bisa melanjutkan malam. Beberapa tamu tetap memilih pergi dengan curiga, tetapi sebagian besar menghela napas lega. Dalam hitungan menit, musik kembali terdengar dan sampahnya kembali mengalir. Pesta berlanjut seolah tak terjadi apa-apa. Namun di saat itu, Shojang terburu-buru masuk mencari saudara perempuannya setelah mendengar kabar banjir. Di tengah aula, Mao Xi masih berputar-putar mencari Lin Xiao. Matanya justru tertumbuk pada Chen Mina yang berada di sudut berbicara di telepon dengan ekspresi kesal. Kesempatan emas, pikirnya. Ia merapikan kemeja, menarik sabuk, lalu mendekatinya dengan senyum licik. Ia membuka percakapan dengan basa-basi tentang sinyal telepon yang buruk saat keadaan darurat. Ia bertanya siapa yang sedang ia hubungi. Chen Mina melirik malas, menjawab singkat bahwa ia sedang menelpon manajernya untuk menyuruhnya pergi dari pesisir. Jawaban dingin itu jelas menandakan ia tidak tertarik mengobrol. Namun Mao Xi tetap memperkenalkan dirinya dengan arogan. Ia mengaku sebagai pemilik setengah bisnis di wilayah Punong,
bahkan menyebut grup Red Sea yang ia pimpin. Chen Mina tidak menggubris, senyum palsu muncul di wajahnya lalu tanpa diduga ia merampas ponselnya dari tangan Chen Mina. Wanita itu marah dan menuntut ponselnya kembali. Mao Xi hanya terkekeh, mengatakan ia hanya ingin mendapat sedikit perhatian darinya. Sambil memainkan ponsel itu, ia menyebut tidak setiap hari bisa bertemu dengan seorang peraih medali Olimpiade. Ia mendengar kemampuannya luar biasa dan ia sangat ingin menyaksikannya sendiri. Chen Mina merentangkan tangannya, menuntut ponselnya kembali saat itu juga. Namun Mao Xi terus berceloteh seakan ia tak mendengar, menceritakan koneksinya dengan politisi, selebritas, bahkan atlet lain. Ia mendekat berbisik dengan nada ancaman bahwa di kota ini di mana ia punya kuasa, seseorang bisa lenyap kapan saja. Chen Mina hanya ingin satu hal, ponselnya kembali. Sementara itu, di lantai 99, Lin Xiao sudah bersandar di kursi, segelas sampahnya di tangan. Dari balik jendela panorama, ia menatap cakrawala Shanghai. Di kejauhan, garis gelap air mulai muncul, menggantikan langit cerah. Batas ombak itu terus maju, menelan pandangan. Ia tahu, semua ini baru awal. 99 lantai di bawahnya, pesta kembali berubah ricuh. Alkohol sudah meracuni para tamu, tawa, teriakan, dan langkah limbung menggema di aula. Seorang pebisnis paruh baya tersandung keluar, ponsel di tangannya, berteriak bahwa ia akan pulang. Pria paruh baya yang mabuk itu melangkah keluar dari Palace 64. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, namun langkahnya terhuyung. Sebuah taksi berhenti cepat di depannya. Ia membuka pintu, tetapi sebelum sempat masuk, suara aneh terdengar, dentuman air. Dari samping jalan, gelombang raksasa berbelok di sudut kota. Taksi itu tersapu keras menimpa tubuh pria malang itu. Ia bahkan tak sempat menjerit. Dalam sekejap, air menelan segalanya. Benturan gelombang membuat gedung berguncang. Di lobi, lampu gantung berayun hebat, lalu runtuh, pecah berkeping-keping, cahaya padam total. Sebelum lampu darurat menyala, mewarnai ruangan dengan merah darah. Air menembus masuk, menghancurkan pintu kaca dan merendam lantai. Dalam hitungan detik, kaki para tamu sudah terendam. Leu Milin berteriak lantang, memerintahkan semua orang lari ke tangga darurat. Prioritasnya jelas, naik ke lantai lebih tinggi. Panik pun pecah. Semua orang mendorong, berebut naik, banyak yang terpeleset. Chen Mina melepaskan diri dari genggaman Mao Xi dan berlari menuju lift. Ia menekan tombol berulang kali, tetapi mesin tidak bergerak. Lift jelas tak berfungsi. Ia berbalik menuju tangga darurat, tetapi tiba-tiba Mao Xi muncul, mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Tanpa menoleh, pria gemuk itu membuka pintu darurat dan segera berlari naik. Di lantai 99, Lin Xiao menyaksikan semuanya melalui monitor kamera. Lobi berubah menjadi neraka. Mao Xi berhasil mencapai tangga lebih dulu, tetapi air terus naik cepat. Di salah satu layar, ia melihat Chen Mina masih di lantai, terengah kesakitan, memegangi pergelangan kaki yang terluka. Kepanikan makin menyebar. Orang-orang berjatuhan, saling injak, mencoba bertahan. Shojang berusaha menerobos kerumunan, menarik tangan adiknya agar ikut naik. Ia berkata mereka harus segera lari. Namun ketika mereka melewati pintu, mata Xiaoqing bertemu dengan Chen Mina yang masih terjatuh, berusaha bangkit dengan susah payah. Perempuan itu jelas menderita, pergelangan kakinya bengkok dan tak bisa menopang tubuh. Xiaoqing hanya berhenti sejenak, lalu memalingkan wajah. Ia meninggalkan Chen Mina begitu saja, berlari bersama saudaranya. Teriakan minta tolong dari Chen Mina tak digubris. Dengan susah payah, ia mencoba meraih pegangan tangga, menarik tubuhnya, namun rasa sakit menjalar. Tubuhnya kembali terjatuh, sementara air terus naik. Saat itulah Leu Milin muncul bersama rombongan terakhir. Ia melihat Chen Mina, segera berlari dan bertanya apakah ia bisa berjalan. Chen Mina menggigit bibir, menggeleng sambil meringis. Tanpa ragu, Leu Milin mengangkat tubuhnya ke bahu, meminta Chen Mina berpegangan erat. Mereka berdua pun mulai mendaki. Setiap langkah berat, kaki Milin menahan beban ganda, tubuh mereka basah kuyup, dingin menusuk hingga tulang. Di lantai 5, akhirnya mereka mendapati air berhenti naik. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar, tetapi setidaknya mereka selamat untuk sementara. Setiap lantai yang mereka daki, semakin banyak orang berkumpul. Sementara itu, Mao Xi berhasil mencapai lantai 10. Ia memukul-mukul pintu darurat yang terkunci, mengumpat marah. Saat akhirnya ia masuk, tubuhnya basah kuyup, wajah berkeringat dan merah. Lantai 10 Palace 104 ternyata sebuah ballroom tematik, penuh meja poker, mesin slot, dan bar mewah. Lebih mirip kasino daripada ruang darurat. Mao Xi meninggalkan jejak basah di lantai. Tak lama kemudian, Xiaoqing dan Shojang juga tiba, sama-sama kelelahan dan kuyup. Shojang segera melapor bahwa air di bawah naik dengan kecepatan gila. Mao Xi langsung serius. Ia menyuruh mereka mendengarkan. Jalur keluar telah tertutup. Dalam waktu singkat, lebih banyak penyintas akan tiba. Mereka harus menguasai lantai ini sebelum keadaan kacau. Benar saja, satu persatu orang mulai berdatangan. Wajah pucat, pakaian basah, tubuh gemetar, beberapa langsung roboh di lantai. Ketakutan memenuhi udara. Tak lama, Leu Milin masuk membawa Chen Mina di bahunya. Mata semua orang langsung tertuju pada pergelangan kaki sang atlet yang bengkak parah. Kasino itu mendadak berubah jadi neraka kecil. Orang-orang berebut ruang, beberapa menjarah bar mencari makanan atau minuman. Kelompok lain hanya duduk terpaku, syok. Tiba-tiba suara tembakan menggema. Semua terdiam. Mao Xi berdiri di atas meja poker, pistol teracung ke langit-langit. Ia berteriak memaksa semua mata tertuju padanya. Ia menyatakan mulai saat itu ia yang memimpin. Mereka membutuhkan makanan, air, dan obat.
Semua harus membentuk kelompok dan turun mencari persediaan di lantai-lantai bawah sebelum air naik lebih tinggi. Ia tersenyum palsu, menjanjikan semua akan dibagi rata. Mereka hanya perlu bertahan malam ini. Besok, katanya, air pasti surut dan semua akan selamat. Namun seorang pria parubaya, wajah penuh cemooh, tertawa kencang. Ia menantang Mausi untuk mengambil sendiri jika memang mau, mempertanyakan siapa yang memberinya hak menjadi raja. Seketika, letusan senjata kedua terdengar. Peluru menembus kepalanya. Orang-orang menjerit ngeri, tetapi Mausi kembali mengangkat pistol, menodong ke arah kerumunan. Suaranya bergema. Siapapun yang masih ingin tahu apakah ia raja, silakan maju. Tak seorang pun berani menjawab. Hening menutup ruangan. Mausi berdiri di atas meja poker, pistol masih terangkat. Dengan suara lantang ia memerintahkan semua orang segera membentuk kelompok untuk mencari persediaan. Rasa takut membuat semua orang menurut, setiap langkah terasa berat, wajah mereka dipenuhi kengerian. Di sudut ruangan, Leo Milin menemukan kotak P3K di balik bar. Ia berlutut merawat pergelangan kaki Chen Mina yang bengkak. Chen Mina menggertakkan gigi menahan sakit, lalu dengan lirih mengucapkan terima kasih. Milin mengencangkan perban dengan cekatan, berusaha setidaknya mengurangi rasa sakit. Sementara itu, para penyintas berkumpul dengan tubuh gemetar. Ketakutan jelas tergambar pada wajah mereka. Mausi duduk di kursi empuk layaknya raja, menonton semua dengan tatapan puas. Kelompok-kelompok yang dikirim ke bawah mulai kembali, membawa botol air, camilan dari mesin otomatis, selimut dari kamar-kamar VIP, semua ditaruh di kakinya. Xiao Qing datang dengan senyum miring, menyodorkan sebuah handuk kecil, mengatakan itu hasil buruannya. 89 lantai di atas, Lin Xiao mengecek waktu. Malam sudah larut, ia menyalakan penghangat ruangan, menyiapkan steak sempurna di dapur, lalu duduk santai menikmatinya. Setelah makan, ia menguap panjang dan masuk ke kamar tidur, tersenyum puas tanpa terusik sedikit pun oleh penderitaan yang dialami orang lain di bawah sana. Keesokan paginya, matahari menyinari Shanghai, tetapi kini kota itu berubah menjadi lautan kotor yang tak berujung. Gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti pulau-pulau kesepian di tengah samudra. Seorang pria yang berpegangan pada papan iklan terapung mencoba berenang ke arah gedung tinggi, namun dalam sekejap sesuatu melintas di bawahnya. Satu tarikan keras menyeret tubuhnya, jeritannya lenyap di telan air. Di langit sebuah pesawat komersial berputar-putar, mesinnya bergetar. Pilotnya telah mencari landasan sejak semalam, tetapi yang ada hanyalah laut. Bahan bakar menipis. Dengan putus asa, ia mencoba pendaratan mustahil di atap gedung yang masih berdiri. Namun pesawat langsung hancur, terjun ke air. Ledakan memercikan ombak ke langit. Di lantai 99, Lin Xiao meregangkan tubuhnya di bawah sinar matahari yang menembus tirai. Setelah mandi air panas, ia membuat kopi dan telur, menikmati sarapan sambil menonton berita banjir di tablet. Usai sarapan, ia beralih ke sesi push-up, menghitung tenang setiap repetisi. Sementara itu, 89 lantai di bawah, para penyintas menggigil ketakutan. Di dekat mesin penjual otomatis, seseorang membagikan sisa camilan, mengumumkan bahwa persediaan habis. Panik menyebar seketika. Tentu saja, Mausi telah menyimpan sebagian besar untuk dirinya. Saat itu, ia berdiri di depan pintu salah satu suite VIP, menatap tubuh Chen Mina yang tertidur. Pandangannya melirik penuh nafsu. Ketika ia yakin tak ada yang memperhatikan, ia menutup pintu perlahan dan melangkah masuk. Baru beberapa langkah, Chen Mina terbangun, kaget. Ia mundur ke headboard, bertanya panik apa yang sedang ia lakukan. Dengan tenang, Mausi menyebut bahwa ia hanya ingin memastikan tamu VIP mereka diperhatikan, orang yang membuat semua orang masih mau mengumpulkan sumber daya. Ia lalu meraih pergelangan kaki Chen Mina. Wanita itu menjerit kesakitan, berusaha menendang dengan kaki satunya. Namun Mausi hanya menanggalkan mantel, menyuruhnya diam. Ia mengatakan tak ada seorang pun yang akan menolong di sini. Semua orang terlalu sibuk bertahan hidup. Tangannya mulai membuka kemeja, sementara Chen Mina berteriak. Namun teriakannya tenggelam oleh jeritan lain dari lorong. Pintu suite mendadak terbuka. Shojang masuk dengan wajah pucat, berseru panik bahwa mereka harus segera pergi. Ada sesuatu aneh di lorong. Beberapa penyintas mengaku melihat makhluk merangkak naik dari tangga yang terendam. Mausi langsung melepaskan Chen Mina dan berlari keluar. Di lorong ia melihat makhluk itu jelas. Sosok setengah manusia setengah ikan, kulit hijau licin, gigi tajam, pupil mata memanjang. Kepanikan meledak. Sebagian orang menjerit, sebagian lain membeku tak bisa bergerak. Mausi menoleh cepat melihat seorang kakek terpaku ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia meraih tubuh tua itu dan melemparkannya ke arah makhluk. Ia berteriak, "Ini, makanlah." Makhluk lapar itu langsung menerkam mangsa paling mudah. Teriakan kakek itu menggema, tubuhnya dicabik-cabik. Sementara monster sibuk melahap, Mausi berlari ke pintu darurat yang terkunci menuju lantai atas. Pintu baja itu hanya segel standar. Ia tahu ada peluang untuk membukanya. Tangannya meraba pistol. Hanya ada 6 peluru tersisa. Jeritan kakek di belakang terus terdengar, darah menyebar. Takut lebih banyak monster akan datang, ia melepaskan 6 tembakan ke pintu. Lalu ia memerintahkan orang-orang lain untuk mendorong bersama. Benturan demi benturan membuat logam berderit. Akhirnya pintu terbuka. Mausi segera mendorong Shojang keras hingga hampir terjatuh, lalu berlari mendahului, menjerit agar semua orang ikut. Gelombang penyintas panik mengalir di tangga, saling injak. Leo Milin masih sibuk menolong kelompok lain, sementara Xiao Qing menarik lengan saudaranya agar ikut kabur. Semua orang menyesaki lorong sempit, suara tangisan dan jeritan bercampur dengan bunyi daging robek di bawah. Chen Mina masih berada di suite memegangi pergelangan kakinya yang diperban. Nafasnya memburu, ia akhirnya memutuskan keluar. Namun saat melangkah ke lorong, tubuhnya membeku.
Hanya 6 meter di depannya, makhluk itu berjongkok di atas tubuh kakek, mencabik daging dan tulang tanpa ampun. Kulit bersisik makhluk itu basah bercampur darah, cakar raksasanya masih menancap dalam di dada korban. Chen Mina menempel pada dinding dekat lift, mencoba bergeser pelan tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Bahkan napasnya ia tahan, memaksa paru-paru bekerja seminimal mungkin. Rasa sakit di pergelangan kakinya ia abaikan, tetapi ia tidak menyadari ada sebuah sepatu tergeletak di lantai. Mungkin tertinggal dari seseorang yang kabur sebelumnya. Kakinya tersandung sedikit. Suara kecil itu cukup untuk membuat makhluk itu mengangkat kepala. Hening yang tegang seketika pecah. Tatapan predator menancap padanya. Makhluk itu berdiri, mengeluarkan suara aneh campuran jeritan dan raungan yang membuat tubuh Chen Mina bergetar hebat. Dalam hati ia menegaskan berulang-ulang, tidak mungkin ia mati di sini. Tidak dengan cara ini. Tubuhnya merapat pada dinding, melangkah perlahan sambil menyeret bahu di sepanjang permukaan. Namun tiba-tiba makhluk itu menerjang. Panik ia melirik ke sekeliling mencari benda apapun untuk bertahan. Tangannya meraih sebuah vas dekorasi dari meja samping, ia tahu itu nyaris tak berguna. Ketika ia sadar, langkahnya telah membawanya tepat di depan pintu lift. Dan pada detik yang sama, pintu itu terbuka. Terkejut, tubuhnya kehilangan keseimbangan, jatuh masuk ke dalam kabin. Cakar makhluk itu hanya menghantam udara, meleset tipis. Anehnya pintu lift menutup dengan sangat cepat, bahkan sebelum makhluk itu sempat masuk. Chen Mina terduduk di lantai kabin, napasnya memburu, jantungnya berdegup seakan ingin meledak. Ia menatap pintu rapat itu dengan bingung, tak memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin padahal listrik sudah mati selama berjam-jam? Bagaimana ia masih hidup di dalam lift yang terang seolah sengaja menyelamatkannya? Kabin berguncang lalu mulai naik. Ia terlalu lelah dan takut untuk berdiri, hanya bersandar pada dinding dingin, tubuh gemetar. Rasa nyeri di pergelangan kakinya semakin berdenyut, membuat setiap tarikan napas bercampur rasa sakit. Tatapannya terpaku pada panel angka, lantai demi lantai terlewati 13, 25, 40, 60. Perlahan napasnya mulai teratur kembali, seiring rasa bahaya di bawah menjauh. Namun kini rasa cemas baru muncul. Ia menempelkan punggung pada dinding, matanya tak lepas dari angka-angka yang terus bertambah, 80, 90, 95. Gerakan lift melambat saat mendekati lantai 99. Jantungnya kembali berdegup cepat. Bayangan kemungkinan buruk berputar di kepalanya. Apa yang sedang menantinya di atas sana? Ia melirik sekeliling, tetapi kabin minimalis itu kosong. Tak ada apa-apa selain dirinya. Akhirnya lift berhenti dengan mulus. Panel menampilkan angka 99.